kita mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa iman, Islam, dan kesehatan. Walaupun dengan keadaan hujan deras, kita diberikan kesempatan oleh Allah masih bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari. Bagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Biridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Iya kan. Subhanallah hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina Amin. Sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summayla arwahi abadihi wa ikhwanihi wa anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati mukarramin wa syarihin wal ulama'i wal fuqaha'i wal hadirin as-salihin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ma tanazala bainahum ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu thumma ila jami'ir ruqaba'i wal muqaba'i min jami'il aqdari wal mutasallihin wa ila khamratin ma'ala arifina sya'al qa'idatinani wa sya'al hasanah sya'al wa sya'al hawadin mustaqbilin wa sya'al naidi al-babad wa sya'al ma'adiyat wa imam al-ghazali wa imam Khidr alaihi salam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu thumma ila sa'il awliya bisa'il sallallahu alaihi wa la'imma bil mujtahidin wal muhaddisin wal mufassirin wal masyayikhin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu Summailaka katul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minat. Al-Fatihah. Summailahu khi al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Tayyib Al-Bukhari Al-Jibri Qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi bid-darain wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir
وفروعنا وأصولنا ومخالفنا وفينا هذا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد sampai halaman 3. Sampai ada sana Kutaiba. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Kutaiba. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Kutaibah tu Kutaibah. Haddatsana Ismail bin Ja'far. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Ismail bin Ja'far. Ismail bin Ja'far. An Abdillah bin Dinarin, dari Abdillah bin Dinar. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala berkata, dia bahwa kohan nasu fi syajaril bawadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat qala, berkata siapa? Ibnu Umar. Qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna minasyajari sajaratan. Inna, sesungguhnya, minna, di antara asyajarati, pohon. Inna, sesungguhnya, minasyajarati, di antara pohon. Syajaratan, ada pohon. Di antara pohon ada pohon. La yaskutu, la yang tidak, yaskutu jatuh. Warofuha, apa yang tidak jatuh? Warofuha, daunnya. Wa innaha, dan itu masalul muslimina, masalu perumpamaan al muslimi, orang Islam. Fahaddasuni, katakan ni padaku. Fahaddasuni, katakan padaku. Mahia, pohon apa itu?
beranggapan an-nasu banyak orang. Kalau terjemahnya bahwa an-nasu banyak orang yang beranggapan atau mengira fi syajaril bawati, fi syajaril bawati, fi syajari itu pohon al-bawati yang berada di lembah. Qala Abdullah, qala berkata siapa Abdullah, yaitu Abdullah, bahwa ko'a dan aku berpikir di nafsi, di dalam hati, an-nahar itu adalah an-nakhlatu, pohon kurma. Pastah yaitu pastah yaitu namun aku malu bertanya. Pastah yaitu maka namun aku malu menanyakan atau bertanya. Summa kemudian qalu kami bertanya. Hadisna berceritakan pada kami mahia pohon apa itu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala menjawab Nabi, dia nakhlatu, dia itu adalah an-nakhlatu, pohon kurma. Babu tarfil imanil mas'alata ala ashabihi. Babu bab torfi presentasi atau pemaparan, bahasa sekarang pemaparan, bahasa Inggrisnya presentation, jadi presentasi. Babu torfil imami, bab presentasi atau pemaparan al-imami, seorang pemimpin. Al-mas'alata, untuk bertanya, ala ashabihi, ala kepada ashabihi, para sahabatnya.
liyahtabiro untuk mengetahui ma indahum apa indahum yang dimiliki mereka minal ilmi tentang ilmu. Haddatsana Khalid bin Makhlad. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Khalid bin Makhlad. Dan dengan pun hafal-hafal kata Indonesia. Ya haddatsana kan telah menjelaskan kepada kami, haddatsani telah menceritakan kepadaku. Haddatsana Khalid bin Makhlad telah menceritakan kepada kami siapa Khalid bin Makhlad. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Sulaiman. Haddatsana Abdullah bin Dinarin telah menceritakan kepada kami siapa Abdullah bin Dinar. An Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi atau Nabi bersabda, inna minasyajari sajaratan. Inna sesungguhnya minasyajarati di antara pohon, sajaratan ada pohon, ada satu pohon ya, sajaratan ada satu pohon, la yasqutu yang tidak jatuh, warokuha daunnya, wa innaha dan itu masalul muslimin, masalu perumpamaan al-muslimi bagi orang Islam. Haditsuni ceritakan kepadaku mahia pohon apa itu? Qala berkata sahabat, fawaqa'an nasu, fawaqa'a telah beranggapan siapa nasu para sahabat fi syajaril bawadi, fi adalah syajaril bawadi, syajari pohon al bawadi yang ada di lembah. Qala Abdullah, qala berkata siapa Abdullah, bahwa kok aku berpikir di nafsi di dalam hati, annaha bahwa itu an-nakhlatu adalah pohon kurma. Tsumma qalu, kemudian qalu bertanya orang-orang
qalu kemudian orang-orang bertanya, haddatsana hadisna ceritakan pada kami mahia pohon apa itu ya Rasulullah wahai Rasulullah. Qala menjawab Rasulullah, dia an-nakhlu, dia itu adalah an-nakhlatu pohon kurma. Babu ma ja'a fil ilmi, babu bab ma ja'a ma hal-hal ja'a yang berhubungan fil ilmi dengan ilmu. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa qur rabbi zidni ilman. Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, wa qul, dan katakan Rabbi, ya Tuhan, zidni, tambahkan aku, zidni, tambahkanlah aku, ilman, ilmu. Babul qiraat, bab al-qiraatu membaca, wal aradu, dan menyajikan pemaparan atau presentasi. Kalau di atas itu kan babu torhi, ya, itu presentasinya, pemaparan. Nah, kalau ini cara menyajikan pemaparannya. Babul qiraatu, bab membaca dan menyajikan presentasi, alal muhaddisi, pada ahli hadis. Waroha, dan memandang atau menurut pandangan siapa? Al-Hasanu wa Tsauriyu wa Maliku, menurut pandangan Al-Hasan dan As-Tsauri dan Malik. Al-qiraata, membaca, jaizatan, diperbolehkan,
dalil. Ba'duhum sebagian mereka fil qiraati di dalam membacakan alal alimi pada orang alim atau berilmu, di hadisi Imami bin Sa'labah, ya, berdasarkan hadis Imam bin Sa'labah. Qala berkata si Imam lin Nabi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahu amaroka. Itu yang tandanya maka itu kemana itu kalimat asalnya Allahu, itu ditulisnya jadi Allahu. Atas anzartahum dibaca anzartahum. Artinya dalam bahasa Indonesia, apakah Allah? Nanti kalau ada alif dibanding di dalam lafaz Allah, jadi apakah Allah amaroka memerintahkanmu antusolia untuk mengerjakan as-sholawati sholat. Qala jawab Nabi menjawab na'am, ya benar. Qala dia berkata fi hadhihi di dalam ini qiraatun adalah bacaan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbaro yang dikabarkan limamun oleh limam qaumahu kepada kaumnya bidzalika dengan itu fa'ajazuhu maka diperbolehkan wahtaja dan mengambil dalil siapa Malikun Malik bisoki dengan kitab, ya, soki itu kitab yukro'u yang dibacakan alal qaumi kepada kaumnya Bayaquluna maka mereka mengatakan asyhadana kami mendapatkan sertifikat atau lisensi
sifatnya syahadah. Jadi kalau sekolah lulus yaitu mendapatkan satu lembar ijazah, yaitu namanya syahadah. Nah ini asyhadana, kami mendapatkan syahadah atau sertifikat ya, atau lisensi bahasa sekarang. Fulanun dari fulan. Fayuqrahu, jika seorang membacakan zalika itu, zalika qiraatan, bacaannya itu, qiraatan bacaannya, alaihim kepada mereka, wa yuqra'u, dan bacaannya alal mukri, alal mukri kepada pembaca, fayaqulu, maka dia boleh mengatakan al-qari'u, orang itu telah membacakan, atau al-qari'u telah membacakan, aqra'ana, aqra'ani ya, aqra'ani, dia telah membacakan kepadaku, aqra'ani telah membacakan kepadaku. Siapa? Fulanun fulan. Haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Salamin, Muhammad bin Salam. Haddatsana Muhammad bin Hasani, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Hasani, Muhammad bin Hasan al-Wasiti. An Aufin, dari Auf. Anil Hasani, dari Hasan. Qala, berkata, la ba'sa, la tidak, ba'sa apa-apa. Jadi la ba'sa tidak apa-apa. Bil qiraati, membacakan, alal alimi, kepada orang alim atau berilmu. Wa akhbarona, dan telah mengabarkan kepada kami, ya, wa akhbarona, dan telah mengabarkan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Yusuf al-Firabri, yaitu Muhammad bin Yusuf al-Firabri. Wa haddatsana, dan menceritakan kepada kami. Siapa? Muhammad bin Ismail al-Bukhari, yaitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Qala, berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami. Siapa? Ubaidullah bin Musa, yaitu Ubaidillah atau Ubaidullah bin Musa. An Sufyana, dari Sufyan. Qala, berkata Sufyan, idza quri'a,
Bila ketika kuri'a dibacakan alal muhaddisi kepada ahli hadis, fala ba'sa maka tidak apa-apa antapula mengatakan haddasani, mengatakan haddasani telah menceritakan kepadaku. Qala berkata, wasami'tu dan aku mendengarkan Aba Asimin, yaitu Abi Asim, yaqulu berkata, an Maliki wa Sufyana, an Maliki dari Malik, wa Sufyana dan Sufyan. Al-qira'atu membacakan alal alimi kepada orang alim, qira'atuhu bacaannya sawaun yang sama. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Abdullah bin Yusuf. Qala berkata, haddatsana Laitsu, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Al-Laitsu, Lais. An Sa'idin dari Sa'id Al-Maqburiyu, Al-Maqburu Al-Maqburiyu, yaitu Sa'id Al-Maqburi. An Syariki bani Abdullah bin Abi Namir, jadi Abdullah bin Abi Namir. Annahu bahwa dia sami'a mendengarkan Anas bin Malikin, Anas bin Malik, yaqulu berkata, bainama suatu ketika nahnu kami julusun sedang duduk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi di dalam masjid. Dakhala rajulun ala jamalin. Dakhala datang rajulun orang seorang laki-laki ala jamali menunggang onta.
masjidi, di dalam masjid. Summa aqalahu, summa kemudian aqalahu berpikir para sahabat summa qala kemudian berkata lahum kepada mereka sahabat, ayyukum Muhammadun, ayyukum siapa di antara kalian Muhammadun yang bernama Muhammad. Wan nabiyyu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu muttaqiun sedang bersandaran, bahasa Jawanya leyeh-leyeh, sandaran baina zoharonaihim, baina di antara zoharonaihim, punggung para sahabat. Zoharo punggung juga karena ada him, zoharonaihim kembalinya pada sahabat. Fakulna maka kami berkata, hadzal rajulul abyadul muttaqiun. Hadza orang laki-laki, hadzal rajulu orang laki-laki ini, al-abyadu yang berkulit putih, al-muttaqiu yang sedang bersandaran. Faqala berkata lahu kepada beliau Nabi, siapa ar-rajulu orang itu. Faqala berkata lahu kepada Nabi ar-rajulu orang itu. Jadi orang itu berkata kepada Nabi, Ibnu Abdul Muthalib, putra Abdul Muthalib. Faqala maka Nabi menjawab, faqala maka menjawab lahu kepada orang itu, siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ajabtuka, qad ya ajabtu aku telah menjawab kamu, ajabtuka aku telah atau sudah menjawabmu. Faqala berkata siapa ar-rajulu orang itu, lin nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh aku, atau ini bahwa aku, sa'iluka bertanya padamu, famusyaddidun persoalan yang berat, alaika bagimu, fil mas'alati di dalam suatu permasalahan.
Fala tajib alayya, fala tajib maka, fala maka jangan, tajib tersinggung, alayya kepadaku, fi nafsika dalam dirimu. Faqala menjawab Nabi, salah amma badalaka, salah bertanyalah, amma apa, badalaka yang menjadi persoalanmu. Faqala orang itu berkata, as'aluka aku bertanya padamu, birabbika demi Tuhanmu, wa rabbi man qablaka, wa rabbi dan Tuhan, man orang-orang, qablaka sebelummu. Allahu, 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 Allahu. Maknanya ya, untuk Allah, Allah. Itu pertanyaan apakah Allah, karena berasal dari kata Allah. Terus membacanya bisa Allah. Ada sholat doa ini panjang-panjang, jadi Allah. Kata-kata Allah, kayak menikmati Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Iya. Nanti kalau ada orang sholat di sebelahnya dengan Allahu Akbar, kayak khusyuk-khusyuk, jawabnya ya. Repot kadang karena nggak pernah ngaji, ngomong Allah saja saya nanya dewi, akhirnya ketika A-nya dipanjangkan di depan itu jadi pertanyaan, apakah Allah Maha Besar? Ya. Allahu arsalaka, apakah Allah arsalaka mengutusmu, ilan nasi kepada manusia, kullihim seluruhnya, faqala menjawab Nabi, dan Nabi menjawab, Allahumma na'am, Allahumma demi Allah, na'am iya benar. Qala bertanya lagi orang itu, ansyuduka billah, ansyuduka aku bersumpah kepadamu, billahi atas nama Allah, Allahu apakah Allah, amaroka memerintahkanmu, an-nusolliya kamu melaksanakan, kamu an-nusolliya kami melaksanakan, karena depannya nu bukan ta, terus an-nusolliya kami melaksanakan, as-sholawata sholat, al-khomsa 5 kali,
sehari, wal lailati, dan semalam. Bahasa kita dalam waktu sehari semalam. Qala, jawab Nabi. Nabi menjawab, Allahumma na'am. Allahumma, demi Allah, na'am, ya benar. Qala, bertanya lagi orang itu, Ansyuduka, aku bersumpah kepadamu, billahi, atas nama Allah, Allahu amaroka, Allahu, apakah Allah amaroka, memerintahkanmu, an-nasuma, untuk berpuasa, hada syahro, pada bulan ini, kebetulan Ramadan, minas sanati, dalam setahun. Atau bisa minas sanati, setiap tahun. Kalau yang dimaksud adalah dalam setahun. Qala, jawab Nabi, Allahumma, demi Allah, na'am, iya benar. Qala, bertanya lagi orang itu, Ansyuduka billah, Ansyuduka, aku bersumpah padamu, billahi, atas nama Allah. Allahu amaroka, apakah Allah amaroka, memerintahkanmu, anta khuda, untuk mengambil, hadhihi shadaqata, sedekah ini, min aghniyaina, min dari aghniyaina, orang-orang kaya di antara kami. Fataksimaha, untuk dibagikan, ala fuqorohina, ala kepada fuqorohina, orang-orang fakir di antara kami. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, demi Allah, na'am, ya benar. Faqala, bertanya lagi, siapa ar-rujulu, orang itu. Faqala, berkata, bukan bertanya lagi. Faqala, berkata, siapa ar-rujulu, orang itu. Amantu, aku beriman, bima cita, bima dengan apa, cita yang kamu bawa, bima cita bihi, dengan apa cita bihi yang kamu bawa. Wa ana, dan aku, Rasuluman waroi, Rasulu adalah utusan, man waroi,
Man orang-orang waroi semua, min kaumi kaumku. Jadi aku adalah utusan semua orang yang ada di kaumku. Wa ana dan aku Zimamu bin Sa'labah, bernama Zimam bin Sa'labah. Aku saudara Bani Sa'di bin Bakrin. Bani ya, keluarga Sa'di bin Bakrin, Sa'ad bin Bakrin. Rawahu telah meriwayatkan hadis ini siapa? Musa, yaitu Musa, wa Ali bin Abdullah Abdul Hamid, Ali bin Abdul Hamid, an Sulaiman dari Sulaiman, an Sabitin dari Sabit, an Anasin dari Anas, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bihadza demikian. Oke, lo jelaskan rumiyin. Kalau jelaskan langsung ke babu torhil imamil mas'alata ala sabihi liyastabirona indahu minal ilmi. Bab ini jadi presentasi atau pemaparan seorang pemimpin al-mas'alata ya, untuk bertanya kepada bawahannya. Atau di zaman Nabi dulu, walaupun pemimpin kepada bawahannya atau staf-stafnya itu tidak pernah mengatakan itu bawahan, tapi teman. Kalau sekarang kan ada direktur utama, ada direktur ya, ada manajer, ada general manager, ya, ada staf ini, staf ini. Jadi ini memaparkan satu permasalahan kepada para bawahannya untuk mengetahui kemampuannya bagaimana. Seperti saya juga setiap tahun kepada teman-teman rekan kerja itu ya harus memaparkan apa yang menjadi pengalamannya dalam setahun, apa yang dia kerjakan selama setahun, hasilnya bagaimana, ada kendala apa. Nah, ini ada presentasi. Sama saya juga setiap tahun harus public expose. Nah, namanya public expose. Jadi pemaparan kepada masyarakat bahwa saya ini seperti ini, yang saya kerjakan selama setahun ini. Katakanlah itu ada merencanakan satu kota atau satu daerah yang saya rencanakan ini perkembangannya ini, sehingga masyarakat sekarang ekonominya meningkat dari sisi ini. Contoh begini, dulu pernah terjadi krisis kedelai, bakul tahu se-Indonesia Raya menjerit tidak bisa mendapatkan kedelai. Nah, Amerika tidak mengekspor ke Indonesia, China tidak mengekspor. Akhirnya kita diminta untuk memecahkan masalah ini, kita pecahkan masalahnya. Akhirnya mana lahan-lahan yang bisa ditanami kedelai kita survei semuanya. Nah, setelah itu kita ini bisa kedelai, semua dipetakan, semuanya ditanami kedelai. Alhamdulillah bisa panen raya. Kita tidak perlu impor kedelai lagi, sehingga orang-orang yang produksi tahu bisa memproduksi lagi. Orang Indonesia bisa makan sate tahu dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dipaparkan sebagai seorang pemimpin. Ya, minta kepada bawahannya apa yang sudah kamu kerjakan, mana progresnya, perkembangannya bagaimana, ini setiap hari diminta. Nah, ketika itu Nabi memaparkan bahwa ada satu pohon yang tidak akan jatuh ya daunnya. Pohon apakah itu ya Rasulullah? Nah, adalah pohon kurma. Para sahabat dulu berpikir, dikira itu pohon yang ada di lembah-lembah itu, pohonnya yang kuat-kuat, tidak akan jatuh pohonnya. Ternyata Rasulullah menjawab, pohon
Lihat itu, kayaknya semi kurma yang ditanam di SLG itu, ya. Itu kan nggak pernah jatuh pohonnya, makanya nggak perlu disapu bawahnya. Begitu kering plus dahannya yang hancur. Nah, itulah pohon. Gambaran apa? Ini gambarannya orang Islam yang diumpamakan oleh Nabi. Dihempas badai pun orang Islam tetap bersatu. Nah, ada perang bersatu, mulai merdeka satu-satuan lagi, ya. Ini makanya diibaratkan seperti pohon kurma. Ya, kita bicara umat Islam secara kecil kayak di keluarga, ya begitu, satu-satuan, kumpul maneh, ya. Indonesia dulu kalau nggak dijajah Belanda ya nggak bersatu. Umat Islam itu diibaratkan pohon, maka ketika tidak ada angin yang kenceng ya santai-santai. Ketika anginnya kenceng barulah berpegangan, akhirnya bersatu melawan kemungkaran. Tapi kalau sudah nggak ada kemungkaran ya sendiri-sendiri. Jadi di zaman Nabi ini dijelaskan seperti itu. Terus kemudian bab maja'a fil ilmi, ya, bab hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan ilmu. Maka wa qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman. Ya Allah, ya Tuhanku, katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilman ilmu, ya. Rabbi zidni ilman, ya Tuhan, tambahkan aku ini ilmu, ya. Kayak saya dari pagi sampai hari ini ngaji, ya minta kepada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat, yang tidak membahayakan diriku dan membahayakan orang-orang yang ngaji bersamaku. Pinter ilmunya akeh terus membahayakan, ya, korupsi. Itu kan orang yang korupsi bukan nggak punya ilmu, itu S3 doktor, ada yang profesor, berarti ilmunya membahayakan dirinya. Maka di sini dijelaskan warohal Hasanu wa Thawri wa Malikul qira'ata jaizatan. Jadi menurut pandangan Al Hasan, As-Thawri dan Malik, al qira'ata jaizatan. Jadi membacakan itu boleh, membacakan ilmu. Justru ini kalau mengikuti tradisi ulama terdahulu, kalau setelah ngaji si santri ini disuruh membaca kitabnya di hadapan gurunya, di hadapan kiainya. Sehingga tradisi ngaji seperti itu dulu di pesantren namanya sorokan. Kalau di Jawa Timur, kalau di Jawa Barat namanya bandongan. Makanya santri dulu itu kalau pulang ya pinter ngaji tenanan. Bukan hanya datang, duduk, dengarkan, ngopi, pergi. Datang, duduk, dengarkan, ngopi, pergi. Itu santri zaman sekarang. Dulu zaman saya kalau ngaji Fathul Qorib, katakanlah kita fikih yang paling biasa Qorib. Habis itu setoran sama gurunya ini dan diwajah salah. Nah, ini kan menunjukkan kualitas. Nah, sekarang kan dulu ini Fathul Mu'in di sini saya suruh sorokan pisan, pulang mangke mawon nggih Gus. Masa terus ngerti iso pegah. Aduh celuk tak ya ibunya ngaji ka iso. Kan itu bahaya gitu. Kadung macak kiai, pengikut di bawahnya banyak, ternyata nggak bisa apa-apa. Ini maka ini dijelaskan oleh Nabi zaman dulu, teorinya, metodenya. Tidak apa-apa sama ada sekolah formal, tapi sekolah ngaji sorokan yang benar. Ngaji satu bab itu harus setelah ngaji paham, kasih kesempatan ya 1 minggu depan sorokan satu-satu. Jadi ini temannya santri semuanya. Nah ini kasih dulu kan di sini saya gitu kan tradisi Fathul Mu'in sorokan, yang dapat giliran sorokan siapa yang mau sorokan silahkan di depan, dia membacakan kitabnya, mempresentasikan kitab yang dia kaji, dia mendengar dari gurunya, terus dia menyampaikan kepada teman-temannya. Kalau pulang ke kampung halaman masing-masing itu menyampaikan kepada masyarakatnya. Nah, bahayanya Pak, ketika masyarakat ada yang lebih pintar dari dia, ikut ngaji kok ngawur mungkin.
Padahal kalau PD dari kata temu balik, sobanan itu bowo-bowo ngaji keliru. Itu ciri-ciri dulu ketika santri di pondok, kalau disuruh sorokan tidak mau sorokan. Kan akhirnya kelihatannya itu kalau sudah di rumah pulang. Kalau masih di pondok nggak kelihatan, nggak praktek. Teori ya mangan turu tulim, kalau di Sunda itu namanya hardolin, dahar, modal, kulit. Orangnya di kampungnya Juli sama hardolin, dahar, modal, kulit. Harmoko, dahar, modal, rokok. Iya. Nah, al-mukrihu yaqulu alal mukrihi wa yaqulu qari'u. Jadi setelah ngaji terus dibaca, didengarkan gurunya dan didengarkan teman-temannya. Oke, tapi syaratnya dibacanya kepada orang alim. Tidak boleh bocah nang koncone, aku mau tak maca itu. Enggak boleh. Makanya lihat, santri yang generasi saya ke atas wis mesti boleh pinter ngaji. Tapi generasi setelah saya ke bawah sampai hari ini itu masih bisa dihitung jari, sing pulang bisa pinter ngaji. Mondok 3 tahun 4 tahun saya tanya ngajinya apa, fikihmu ngaji apa, nahwu ngaji apa, tolak. Ini nang pondok ngaji ora. Itu anak pondok. Katanya di pondok karena daring gimana? Jadi takut main game apa? Itu mesti tahu langsung menjawab. Oh, main game ini, nggak tahu. Gimana sih itu? Ini game GTA. Apa GTA itu? Nah, ini menurut ya ulama-ulama terdahulu memang ini diajarkan seperti itu ya. Maksud saya di majelis ini juga saya begitukan. Tapi kon moco ngarepe koncone dhewe kok tak wasi sikile kok obah-obah kelakon. Terus akhirnya mejanya saya kasih tutup kain biar nggak terlalu kelihatan ketika tremor dengkule iki apa? Bahasa Inggrisnya tremor, bahasa Jawanya apa? Koklok nih. Dia nggak apa-apa di depan teman-temannya, daripada nanti di depannya kaum muslimin muslimat. Waduh, dalil-dalil keliru kan gitu. Maka itu yang diajarkan seperti itu. Para sahabat itu mau mentaskih hadisnya Nabi, mau gini teman-temannya dikumpulkan. Aku dulu itu pernah mendengar Nabi bersabda begini-begini, apa betul nih? Oh iya benar, kalimatnya seperti ini redaksinya, iya benar. Terus temannya bilang, oh kurang ada tambahan segini ya. Itu kan langsung ditulis, itu jadilah satu hadis. Terus ditaskihkan ke banyak orang, baru ditulis. Bukan kayak nulis novel, bukan kayak nulis cerita-cerita pendek dan sebagainya. Ini karena ilmu ya. Kemudian ini keterangan hadisnya al-qira'ata membaca, terus berbeda dengan al-ardu ya. Wal-ardu alal muhaddisi, dan mempresentasikan kepada seorang ahli hadis. Nah ini hadis. Nah sekarang ini jadi bahaya. Saya sering membaca media sosialnya orang-orang Kopas tetangga sebelah. Ya kalau di Kompas berita terkini, berita paling viral nggak apa-apa. Yang di Kompas qala Allah Taala, ya, qala Rasulullah SAW, bla 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 ini. Padahal untuk menyampaikan hadis atau untuk mentransfer hadis dari si A ke si B ke si C itu kan ada syaratnya. Ya. Contohnya kalau Al-Quran kita belajar tafsir, itu kan ada namanya asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat itu apa, ini apa, kita harus tahu konteksnya dulu. Allah berfirman menurunkan ayat ini apa. Pokoknya ada kata-kata jihad fisabilillah, wis pokok perang. Wong sing gak nurut kalau dia dibom, nah kan gitu.
Akhirnya kan salah memahami ayat. Dan hadis pun juga sama. Kalau hadis ada yang namanya asbabul wurud, sebab-sebab Nabi itu menyampaikan hadisnya. Nabi bersabda begini-begini ketika apa dulu, koreksinya oh dulu ketika ini, oh dulu ketika ini. Nah kan gitu. Maka kita untuk menyampaikan hadis pun juga ada syaratnya. Nah, orang sekarang enggak kopas di internet kirim, kopas di internet kirim, kopas di internet kirim, padahal salah konteksnya. Makanya sekarang kenapa banyak orang bertengkar di masalah agama, kayak orang yang lagi puber dengan agamanya. Karena yang satu lagi ngaji satu lembar bisa mensyarahi kitab berlembar-lembar, ya. Ngaji baru datang sekali di majelis bisa berkomentar banyak, ini bahaya. Ini sudah terjadi sekarang seperti itu. Nah sehingga kita kalau habis mengaji ini, ya, al-arfu ini adalah presentasi atau pemaparan. Kalau sekarang kan lebih canggih ya, pemaparan pakai laptop, ada LCD proyektornya, semua orang bisa melihat pemaparannya. Ya, kalau dulu zaman saya mau pemaparan pengajian saya fotokopi dulu, fotokopi irun-irun, buruk-buruk, kasih temannya mau memaparkan. Kalau yang pernah kuliah ini, itu kita kan ketika mau mempertanggungjawabkan kuliah kita di akhir kuliah, itu kan membuat apa? Kalau S1 membuat skripsi, kalau S2 membuat tesis, kalau S3 membuat disertasi. Nah, prosedurnya apa? Contohnya ini seperti sekarang. Mahasiswa ini mengusulkan ya, calon judulnya, skripsinya itu apa. Nah, terus mahasiswa disuruh memilih pembimbingnya siapa. Kamu pilih dosen pembimbing siapa? Tidak tahu Pak, tak pilih no ya. Dosen pembimbing Julia. Oh jangan Pak, itu killer dosen itu Pak. Oh dosennya Yunus ya. Jangan Pak, itu udah dihubungi wangel, jawabnya seminggu bisa. Oh Isa ya dosennya. Jangan Pak, aku mesti ngejak ngopi kok ya. Konsul apa? Kita mau konsultasi masalah skripsi mesti ngajak ketemunya di kafe, ambil ngopi. Saya bayar Pak. Macam-macam dosen seperti itu. Nah tapi kita tidak bicara itunya, bicara mahasiswa mengusulkan calon pembimbingnya, terus mahasiswa mengusulkan proposal skripsinya, dibimbing oleh dosen pembimbingnya. Nah kalau jenengan di sini kan saya yang membimbing di sini karena ini bukan perguruan tinggi, ya. Terus baru kaprodinya, nah, kepala program studinya siapa, ACC. Terus di departemennya, kalau departemen katakanlah kita fakultas ilmu keguruan dan pendidikan, nah, departemennya itu, nah, akhirnya ACC. Kemudian ujian proposalnya dulu diuji di hadapan dosen-dosennya, itu disuruh menjelaskan, loh kamu kok bisa ngambil data ini dari mana, itu harus dipertanggungjawabkan. Download Pak, di Google nggak boleh download. Tapi udah bener mesti ngomong, kan harus punya buku sebagai sumber referensi, bukan download. Dan orang sekarang nulis artikel di internet, sumber www.com. Sumber itu ya kitab, buku ya. Kalau orang ini buku ini, bukunya sumbernya ini disebutkan di halaman sekian, ini profesor dokter ini berbicara seperti ini. Ya. Kemudian ada perbaikan, oh ini salah kata-kata nih. Saya sering melihat mahasiswa menulis Nabi Muhammad SAW tulisannya SAW, terus Allah Subhanahu Wa Taala ditulis SWT, kayak undangan nanti tahlilan naik. Ya kalau bikin proposal, bikin skripsi, sama itu berkaitan dengan agama, ya Nabi Muhammad SAW baru ditulis Sallallahu Alaihi Wasallam, dicetak miring. Karena di KKBI belum masuk, KBBI belum masuk cetak miring, ya.
Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah SWT, memang sesuatu. Ya. Saya kalau bimbing mahasiswa ya tak coreti aja sama gantian ini mahasiswa nulis WA. Sama dengan saya ditulis sama staf di WA. P, SY, MO, KLR, KNTR, SBNTR. Apa coba jenengan? Mesti gak paham. Saya atasannya gak paham. Saya panggil, kamu tulis seperti ini apa maksudnya? Oh ini bahasa gaul Pak. P itu ya Pak, saya mau keluar kantor sebentar. P, ya ternyata makin kesini anak saya sekolah di Kediri, wali kelasnya WA, wali muridnya saya ya begitu. JP, tak WA tau bawa jawaban JP, JP ngopo nih? Yo Pak, ngono ya Pak ya. Sih. Akhirnya kan seperti itu, sanatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, WA ibunya ya begitu, jawabannya YB, YB. Gelari lo SPD, NSI SPDI. Tambah mangkel ini sih gelar SPD, dan kita bukan SPD nggak apa-apa. Ini SPD jawabannya YB sampai YP. Nah ini kan nggak memenuhi standar keabsahan untuk diriwayatkan lagi, diteruskan lagi kalau model begitu ya. Nah setelah itu naskah proposal disimpan di departemen ya mahasiswa, terus melaksanakan skripsi, baru skripsinya ditolak. Oh bab 1, bab 2, bab 3. Oh terus akhirnya disuruh memperbaiki, disuruh ini. Oh coba tulis iki wis ono sing nggawe tulisan persis salahmu. Nanti kamu dikira jiplak, ya, plagiator kamu nanti. Oh iya Pak, ganti ini kata-katanya, coba ini maksudnya itu. Terus kemudian dijilid, terus presentasi, dinyatakan lulus, nilainya berapa? Itu baru lulus. Nah kalau dulu kan di zaman Nabi sampai pondok pesantren itu belum ada gitu-gituan, itu pondok sudah menerapkan namanya sorokan. Ya, belajar ilmu apa saja sorokan, pulang pasti bisa ngaji. Nah, ini kadang-kadang harus diatur sedemikian rupa kayak bikin skripsi. Mulai sampai lali judulnya skripsi mau pembina satu. Aduh tuh kok Pak lali Pak. Start apa itu dia tuh, kok garap dewe. Separuh tuku Pak, separuh garap dewe. Dulu kok ngono, gitu datanya dari orang lain, tapi saya kerjakan sendiri. Datanya tuku namanya dia. Oh, namanya jasa pembuatan skripsi. Nah, akhirnya kan seperti itu. Nah, ini menceritakan ilmu, mentransfer ilmu itu harus seperti itu. Karena apa? Nanti ada namanya al-aradul munawalati, ada yang namanya munawalah. Ya. Jadi makanya kalau saya di sini itu mentradisikan setelah ngaji, saya bacakan sanadnya. Saya dulu ngaji dari guru saya ini. Guru saya dari gurunya ini. Sampailah ke Imam Bukhari, ya. Terus sampailah ke panjenengan. Nah inilah yang tadi dinamakan ijazah atau syahadah, dapat lisensi bahwa jenengan memang mendapatkan sanadnya hadis. Nah saya juga diberikan sama guru saya kitab untuk sanadnya hadis-hadis. Ketika hadis ini redaksinya dirubah orang, saya tahu. Saya tak lihat si hadis ini sanad gimana redaksinya. Oh ternyata seperti ini, kata kuncinya ini gak mungkin ini. Tapi hadisnya palsu, ya. Nah, di sini ada perbedaan membaca dengan mempresentasikan. Saya di sini juga dulu ketika sorokan Fathul Mu'in, ini jamaah A presentasi, jamaah B membaca. Ya gayanya kayak presentasi tapi membaca kitab.
itu makanya yang dipertimbangkan kalau orang masih membaca saja itu akan berbeda kualitasnya dengan orang yang bisa mempresentasikan atau memaparkan apa yang dia kaji bersama saya. Karena pengalaman jadi guru, jadi bacanya lagunya kayak dia mempresentasikan, tapi saya kan tahu kalau oh ini cuma membaca. Mesti ngaji saya juga pengalaman membuat ini ya akhirnya tahu. Nah, makanya di dalam hadis ini babul qiraatu wal aradu, bab tentang membaca dan mempresentasikan itu berbeda. Orang yang hanya membaca akhirnya hanya tidak paham. Dulu Nalami nggak punya guru, kalau menerangkan baca ya, kayak khotbah. Khotbah mau coba sama khotbah mari kan masih jamaahnya di depan. Jadi kan harus ada variasinya ketika membaca dan jedanya melihat jamaah di depan. Ya saya sering Jumatan di satu tempat, gimana kan munggah mimbar sampai medun juga masih kelas moco. Akhirnya ada kata-kata baru sampai apal buku khotbah Mbak Yai sing abang ibu ini. Saya katakannya dititeni sama jamaahnya. Karena apa? Sifatnya membaca tapi bisa presentasi, maka dia bisa mengembangkan apa yang dia baca. Kalau tidak bisa presentasi ya dibaca apa adanya di buku, dia tidak bisa mempresentasikan, memaparkannya tidak bisa. Tapi begitupun antara yang sudah bisa membaca benar, membaca dan presentasi dianggap sama, hanya beda kualitas. Kalau ini wis iso ngaji temenan, iki cik guru iso ngaji temenan, ini perlu diperbaiki. Nah, kalau ngaji Quran kan dulu tahsin diperbaiki. Ya banyak orang ngaji koyo-koyo bener karena dia menang suaranya enak. Saya lanjutkan bab berikutnya. Ya. Bab ma yunkaru. Jadi bab menjelaskan bab ma yunkaru. Bab ma yunkaru menjelaskan fil munawalati, dalam metode munawalah. Wa kitabi ahli ilmi, metode munawalah ya, ditulis munawalah, metode munawalah. Wa kitabi, dan surat-surat ahli ilmi, orang-orang ahli ilmu ya, ahli ilmi, ahli ilmu, bil ilmi, tentang ilmu. Ilal buldani, ke berbagai negara atau ke berbagai negeri. Qala Anasun, berkata Anas, Nasakho, telah menulis siapa Usman al-masohifa, beberapa mushaf. Fabahasa biha, fabahasa mengirim, fabahasa biha mengirimnya, ilal afaqi, ila ke al-afaqi, daerah-daerah. Waro'a, dan berpendapat siapa Abdullah bin Umar, Fa Yahya bin Sa'id, dan Yahya bin Sa'id, Wa Malikun, dan Malik. Zalika jaizan, zalika itu jaizan, diperbolehkan. Wahtajja, membolehkan,
ahlil Hijaz, ya. Ba'du sebagian ahlil Hijazi, ulama Hijaz. Fil munawalati, di dalam munawalah. Bi hadisin Nabi, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Khaisu ketika kataba menulis surat li amiris sariyati, diamiri kepada pemimpin as-sariyati, perang, kataban surat. Faqala, dan bersabda Nabi, faqala, dan berkata Nabi, la taqra'uhu, la jangan, taqra'uhu, kamu membacanya, hatta tablugho, hatta sebelum tablugho kamu sampai makana kaza wa kaza, makana tempat kaza wa kaza, bla bla bla, karena sekarang bla bla, ini ya, ini dan ini. Sebelum kamu sampai tempat ini dan ini, Nabi menunjukkan seperti itu. Falamma balagho, falamma ketika balagho telah sampai, zalikal makan, pada tempat tersebut, qara'ahu, dia membacanya, ala nasi, kepada semua manusia, fa'akhbarohum, fa'akhbaro, dan mengabarkan hum, kepada mereka, bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi amri, sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta sana, telah menceritakan kepada kami siapa Ismail bin Abdullah, Ismail bin Abdullah. Qala, berkata, haddatsani, telah menceritakan kepadaku siapa Ibrahim bin Sa'din, Ibrahim bin Sa'ad, an Sholihin, dari Soleh, an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab, an Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, anna Abdullah bin Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas, akhbaruhu, menghabarkannya, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW ba'asa bi kitabi rojulan, ba'asa, mengutus, bi kitabi, membawa suratnya, bi kitabihi, membawa suratnya, rojulan, pada orang laki-laki. Wa amaruhu, dan memerintahkan, ayat fa'ahu, untuk memberikan, ila azimil Bahrain, ila, kepada azimi, pembesar, al-Bahrain, pembesar Bahrain. Kalau Indonesia Bahrain, ya, kalau bahasanya Bahraini, ila Bahrain, Bahrain. Pada fa'ahu, maka memberikannya azimul Bahrain,
pembesar atau penguasa Bahrain. Ila Kisra, kepada Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Falamma, ketika qara'ahu, dibaca surat itu oleh pembesar Bahrain, mazzaqahu, dia merobeknya. Fahasibtu, aku mengira, anna banal musayyibi, wa anna banal musayyabi, bahwa Ibnul Musayyab qala, berkata, fada'a, maka berdoa, alaihim, untuk mereka. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yumazzaku, agar yumazzaku, kekuasaan mereka dirobek-robek. Allah memazzikum kulla mumazzakin mazzaqahu, jadi hizib mengancam era apa di hizib Nasr, mumazzakum mazzaqahu bikul mumazzakin, kulla mumazzakin, ya, kulla mumazzakin, serobek-robeknya atau sehancur-hancurnya. Ini yang disampaikan Nabi. Nah, saya jelaskan dulu untuk mempersingkat waktu. Ini metode munawalah. Selanjutnya nanti kita jelaskan berikutnya. Ada metode munawalah. Munawalah itu menurut arti bahasa penyerahan. Dengan kan mesti saya serahi. Ini ya, saya catatkan sanadnya, saya catatkan ini, saya serahkan. Harta pusaka itu saya serahkan. Terus kembali ngaji, Gus, nggak ada kitab saya, Gus. Ya Allah, terus ditulis ngoyo-ngoyo karo gurune, kita hilang. Itu sangat penting bagi jenengan yang belajar agama, karena itu sanad. Maka itu adalah termasuk metode munawalah. Ngaji sama saya, bahkan praktek wudhu saja ada sanadnya, ini saya serahkan secara munawalah. Di dalam munawalah ini ada 8 metode penyerahannya. Kalau di dalam hadis metode periwayatannya. Kalau oleh ngawur-ngawur meriwayatkan ini dawe busi, saya enaknya. Apalagi ini dawe Nabi, ya nggak boleh. Pertama, jenengan tulis ini as-sama ala syekh, ya. Jenengan boleh buka pengajian. Yang pertama ini mentransfer ilmu kan ke jamaah. Sama dengan Pak belajar paling gampang kan belajar Iqra. Jilid 1 sampai jilid 7. Khatam jilid 1 sampai jilid 7 nggak ditaksin, langsung ngajar di TPQ. Makanya terus muridnya Bismillahirrahmanirrahim. Dengar gitu kalau zaman di rumah saya sana, Masjid Qawan, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dirohim tapi nirohim. Belum mendapatkan musyahadah, belum tahu cara mentransfer ilmu dengan metode munawalah. Akhirnya pujian. Adzan itu aja hayya 'alas shalah, tidak hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Saya sampai kerih hati ngomongi gitu sih. Tak omongi mesti dianggap aku pengen dadi takmir. Gak tak omongi, kerih. Hayya 'alas shalah, sebenarnya pujian. Li khamsatun utfi biha harul wabahil hatimah. Ya Allah,
Yang lain tidak mungkin telinganya peka karena nggak ngerti. Tapi bagi kita ini merasa dosa. Ya, lalu gimana? Karena nggak ada yang meluruskan, nggak? Karena proses diterimanya ilmu kepada santrinya tidak seperti munawalah, gitu. Terus masih sekolah masjid sing elek-elek nempel pinggir masjid, kalau metodenya benar tetap akan benar, gak perlu gedung mewah-mewah. Makanya ini kalau menurut fikih, usul fikih, jenengan kalau bangun masjid mewah terus jamaahnya gak ngerti halal haram. Kira-kira takmir masjid dan pengurus masjid dihisab gak oleh Allah di yaumil qiyamah? Ini sekarang lagi ngetren masjid jor-joran api-apian, tapi tidak ada yang kenal halal haram. Yang satu fenomenanya nyumbang masjid 1 miliar, tapi nggak tahu jamaah. Ini jamaah mati, saya nggak tahu misi kota masjid. Di kafe berjam-jam gawe AC adem, bergolek etikaf nang omahe panas tuh cuma kipas angin. Iso mae galvalum bisa, gitu. Seng. Akhirnya pindah ke masjid yang bagus ada AC-nya, tapi gagal nyumbang masjid. Nah ini jadi kita harus memahami metode munawalah. Yang satunya dengan tulis as-sama ala syekh, dalam kurung mendengarkan langsung dari guru. Ya, as-sama ala syekh artinya mendengarkan langsung dari guru. Yang kedua, al-qiraatu ala syekh, membacakan di hadapan guru, namanya al-qiraatu ala syekh, ya, membacakan di hadapan guru. Guru sapa le? Mbah YouTube. Videonya dipotong bisa karo sing duwe konten. Ya. Kalau pengen ngaji di YouTube, cari yang konten ngajinya nggak potongan, harus dari awal sampai akhir dan nggak salah paham. Yang ketiga, al-ijazah, pemberian izin atau lisensi ijazah. Misalkan tak ijazahi baru boleh mengamalkan. Ya. Makanya saya kan selalu ijazah. Setelah ijazah, yang keempat al-munawalah, yaitu penyerahan. Yang kelima al-kitabah, nah, artinya penulisan atau koresponden. Nah, al-kitabah penulisannya bagaimana? Kalau orang dulu, santri dulu nulis kitab, terus dibawa ke gurunya, ditaskeh nih, yai, kula nulis buku ngeten gitu harus buatan kula nyuwun dengan koreksi. Nah, itu harusnya begitu. Bener apa enggak? Sekarang enggak, harus pokok nulis ya saya aja gitu. Terus al-ihlam, pemberitahuan. Bahwa ini berdasarkan ini. Nah, gurunya menulis kata pengantar sambutan, ya, sambutan. Terus yang ketujuh tadi, keenam ya, keenam al-i'lam, artinya pemberitahuan. Yang ketujuh al-wasiyah, al-i'lam. Keenam al-i'lam, pemberitahuan. Pemberitahuan. Ketujuh al-wasiyah, mendapatkan wejangan. Le tulisanmu nduk apik. Kowe iso gak nglakoni kaya apa sih kok tulis. Orang sekarang kan tulisannya bagus-bagus tapi gak pernah melakukan seperti apa yang ditulis. Sama nulis skripsi kan mau apik, datanya ini hasilnya apik ya, terus dapat nilai A. Skripsi IPK-nya 4, terus dikalungi iuran tulisannya cum laude, istimewa.
uripe gak sukses. Dan apa gunanya nulis skripsi kok uripe gak sukses? Itu kan gambarannya dia memahami ilmunya, mempraktekkan ilmunya. Terus diujar karo Pak Rektor ketika mau wisuda, makanya wasiat mendapatkan wejangan. Terus yang ke-8 al-wijadah, wijadah, penemuan. Oh, ada presiden penemuannya. Jadi ini syaratnya kalau dengan mau mentransmisikan, mentransfer ilmu. Jangan baru selesai ngaji Iqra level ke-7 terus dengan jadi guru di TPQ, yaitu nanti akibatnya hayalah sholah, karena gurunya yang munawarahnya itu transfernya seperti itu rekamannya, bukan hayalah sholah. Kadang-kadang aja Bismillahirrahmanirrahim, mantan bukan bis ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Udah di fase-fase iku Iqra lulus kapan? Kita kan tahu orang per orang itu bagaimana dulunya, ya akhirnya ya gak bisa ngomong. Maka inilah yang perlu dengan ingat-ingat bahwa untuk menyampaikan sesuatu itu ada metode namanya munawalah. Itu sejak zaman Nabi itu seperti itu. Makanya orang bisa dilihat ini benar hadis Nabi atau bukan, karena redaksinya pun sudah kelihatan. Kemudian dengan tulis berikutnya, syarat tahammul hadis. Nah, tahammul artinya menerima. Ya, tahammul artinya menerima. Syarat orang yang menerima hadis sebagai berikut. Jadi jenengan syarat yang dibolehkan ngaji sama kiainya. Nah, yang senior yang ini telah lulus, menurut kiainya boleh, baru boleh ngaji. Jadi badalnya Pak Yai ya. Ini jadi syarat tahammul hadis ya, tahammul artinya menerima. Syarat-syarat orang yang menerima hadis: 1. Dhabitur rawi. Dhabitur DL, kalau orang dulu ijazahnya DL bukan DH, kayak Nahdlatul Ulama itu loh. Jadi tulisannya Nahdlatul Ulama, dibaca oleh wartawan pembaca berita Nahdlatul Ulama Ramadhan. Karena nggak pernah ngaji, kalau wartawannya pernah ngaji Peter ya Nahdlatul Ulama. Jadi lidahnya jadi Nahdlatul Ulama. Ini dhabitur rawi, artinya kekuatan ingatan, informator garis miring perawi ya, kekuatan ingatan. Oh gampang lalian kok gitu. Gak salah ngene lho ngomongin, lek gak salah itu jenenge wong gak kuat ingatannya. Tapi lek duit mesti eling ya, utang sapa eling. Dhabitur rawi itu artinya kekuatan ingatan, informator atau seorang perawi. Nah, yang kedua ini thiqatur rawi. Thiqatur rawi. Artinya integritas dan kredibilitas keagamaan seorang perawi. Thiqatur rawi. Saya beragama Islam, tapi saya nggak setuju dengan begini-begini ya. Ngomong menulis, jadi itu kan bukan termasuk orang yang dhabitur rawi, thiqatur rawi. Nggak pernah ngaji sama sekali, tapi dia mengatakan saya Muslim, tapi saya nggak percaya dengan syariat Islam. Kan sering mendengar gitu. Yang lagi viral kan ada perkawinan beda agama.
Orang yang menikahkan mengatakan dirinya sebagai konselor pernikahan. Konselor kan keren, bahasa Inggris, bahasa Latin, artinya orang yang memberi wejangan, itu konselor. Itu juga mengatakan saya mengacu kepada surat Al-Maidah ayat sekian bla 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 bla. Diwawancari di TV nasional. Akhirnya ada Kiai Khalil Nafis, ya, itu yang ada di MUI bertanya, itu pendapat pribadi apa pendapat dari ulama atau nabi atau apa? Kalau ada kitabnya saya tolong ditunjukkan kitabnya. Ya, kita kan yang tahu begitu kan sudah jelas, ini jelas ngawuri. Ya, metode bukan munawalah tapi metode ngawuri. Ngomong saya naik dewi ujung-ujungnya motivasinya uang. Jadi yang sini lakinya Nasrani, nikahnya di gereja. Ini pakai jilbab. Dia kan yang punya HP kan ngetren ya. Iya. Padahal sudah dijelaskan di Al-Quran jelas kita tidak boleh menikahi. Yang boleh dinikahi itu kan ahlul kitab. Yang dimaksud ahlul kitab itu ya orang Nasrani, orang Yahudi yang masih memiliki kitab yang teksnya masih original, asli. Nah yang sekarang ini asli apa enggak? Makanya ulama mengatakan yang sekarang bukan kategori ahlul kitab, makanya nggak boleh dinikahi. Kalau jenengan masih bisa menemukan orang Nasrani yang masih punya Injil asli, barulah boleh dinikahi. Karena ibadahnya sama, hanya di-upgrade saja dengan Islam. Ya, makanya ini harus psikoturawi, integritasnya nggak ada, kesetiaan loyalitasnya kepada agama itu tidak ada. Jadi intinya agama itu sebagai alat untuk menjual, ya. Boleh mangannya lewat agama, jadi makan dengan menjual agama. Yang ketiga adalah bil makna. Bil makna artinya mengerti maksud-maksud kata, mengerti maksud-maksud kata yang ada dalam hadis dan mengetahui arti hadis. Bila meriwayatkan hadis dan konsisten serta komitmen yang tinggi terhadap agama Islam. 4. Memiliki sifat adil, ya. Maksudnya ini sifat adil, ya, dalam meriwayatkan kepada siapapun, harus adil dan jujur. Tidak boleh ada yang dikurangi dan ditambahkan. Contohnya begini, kan saya sering mendapatkan informasi, Gus, ngeten Gus, gak sopo sing ngaku. Kalau jadi nyeritakno teng sampeyan mboten enak Gus, ngeten. Lha iki jenenge orang beriwayat tidak adil. Terus yang satu ngomong, iki nek gak sampean kata omong, iki gak sampean gak omong. Sebenarnya menurut ilmu hadis ini itu gak perlu didengarkan omongannya. Nek gak sampean ora tak omongi karena gak bisa adil. Ketika yang diceritani itu pleke, diceritakan kabeh, ya, diceritakan semua akar-akarnya yang baik sampai yang buruk diceritakan. Tapi kalau bukan pleke, mau garis besar, wis pokoknya, kalian kan bilang ya menunggu pokoknya, ya. Kata-kata itu sering seperti itu di masyarakat, makanya itu nggak boleh.
jadi referensi berita yang seperti itu. Saya dulu sering tertimpa masalah dengan berita-berita ini, ternyata ya beritanya hoax. Akhirnya saya titeni ini, ternyata Pak Tewong itu sih gawe berita. Ya ini karena bukan lobby turawi. Orang kalau nggak punya ingatan yang kuat meriwayatkan apa-apa ya nggak kuat. Ya. Terlebih nggak ngerti maknanya, nggak ngerti artinya. Makanya bahaya kan, kayak video di YouTube dipotong-potong. Padahal kiai ini orang ngono, kayak Menteri Agama orang ngono. Akhirnya ada kata-kata Menteri Agama menganalogikan antara adzan dan suara anjing. Saya ingin tahu sih video di full ini. Ya, jadi ya suami ini kurang penggawean, motong videonya digabung dengan videonya yang lain. Konsisten, kita harus punya konsisten, mengajikan, meriwayatkan, ya, karena nggak boleh. Jadi inilah yang harus kita pegang ketika kita ngaji hadis atau ngaji kitab-kitab lain yang berkaitan dengan agama, ya, berkaitan dengan agama. Kenapa orang sekarang beragama Islam itu mesti berbeda-beda pendapatnya? Karena sudah jelas ditulis ulama-ulama terdahulu. Ya itulah, karena tidak ngaji kepada sumbernya. Orang tidak ngaji kepada ulama, tidak membaca kitab yang aslinya referensinya para ulama, ya. Akhirnya berbeda-beda disimpulkan sendiri. Padahal ilmu itu kan tadi memiliki metode namanya munawalah. Sama punya anak metodenya munawalah, ini turun sampai terus kan sertifikat konsultasi yo aku duit kakek moyang jeneng iki, makanya sungguh iki itu metode munawalah. Penyerahannya itu jelas, ya. Jadi kira-kira itu, ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat dan barokah kepada diri kita, pada keluarga dan masyarakat secara umum. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tulan fi husna wa rizqan wasi'an la tu'alun alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunawwiru biha qalbana wa taghzi lana biha hajatina fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Wassallallahu khairu khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.